Salam Pangganjali umat, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Celuring dan yang saya banggakan teman-teman kelas 10, 11, dan 12. Saya Randy Saputra dari SMA Negeri 1 Celuring akan menyampaikan Dharma Wacana mengenai Catur Purusa Artha. Pada kesempatan yang baik ini, sebelumnya tak lupa kita haturkan puji astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas segala asung kertawara nugrahnya. Dari beliau kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bernapas, berpikir, berbuat, dan melihat, yang artinya pada hari ini kita masih di dalam kondisi yang sehat tak kurang suatu apapun. Hal ini patut kita syukuri, dan seperti apa yang kita ketahui saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Marilah kita sama-sama mendoakan untuk kesembuhan Ibu Pertiwi kita, dan semoga kita semua dilindungi oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai Catur Purusa Artha. Apa itu Catur Purusa Artha? Apa saja pembagiannya, dan bagaimana pengamalan Catur Purusa Artha untuk mencapai tujuan hidup yang utama. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam Weda kita mengenal ajaran Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur yang artinya empat, purusa yang artinya manusia, dan artha yang artinya tujuan. Jadi, Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup pada manusia. Berdasarkan kitab Saramuscaya, menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia itu merupakan suatu kesempatan yang terbaik, karena melalui manusia kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan menjadi manusia untuk memperbaiki diri, tingkah laku, dan perbuatan buruk kita. Untuk berubah menjadi lebih baik guna menolong diri kita dari penderitaan samsara atau kelahiran kembali. Lalu, apa 4 hal yang menjadi tujuan hidup manusia itu? Umat sedharma yang berbahagia, adapun bagian-bagian dari Catur Purusa Artha yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Semua perbuatan manusia pada hakikatnya didasarkan untuk mencapai keempat hakikat tujuan hidup yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dan tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginan untuk mencapai keempat hakikat tujuan tersebut. Maka, dengan demikian keempat inilah yang menjadi dasar hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama yaitu Dharma. Dharma adalah kebenaran atau yang mengarahkan manusia untuk berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan ajaran agama yang menjadi dasar kebenaran hidup manusia. Kemudian, keutamaan daripada Dharma adalah merupakan sumber yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam jiwa. Yang kedua yaitu Artha. Artha adalah harta atau kekayaan. Artha merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia sekarang. Sebab tanpa adanya artha seorang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak bisa memiliki sesuatu, membeli sesuatu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepemilikan artha atau harta itu mutlak adanya, namun perlu diingat, jangan sampai kita berbudak oleh keserakahan di dalam mencari artha, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu Kama. Kama adalah keinginan untuk memperoleh kenikmatan. Manusia dalam hidup ini memiliki kecenderungan untuk memuaskan nafsu keinginannya. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menjadi seorang guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya, keinginan-keinginan tersebut merupakan salah satu tujuan dan kebutuhan umat manusia. Yang keempat yaitu Moksa. Secara etimologi, Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dan dari akar kata moks yang artinya membebaskan atau melepaskan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Moksa adalah terbebasnya jiwa atau atman dari ikatan duniawi dan samsara atau kelahiran kembali. Moksa dalam hal ini adalah mencapai kebahagiaan yang sejati dan juga ketentraman rohani, seperti
Dalam agama Hindu disebutkan manunggalnya Atma dengan Brahma, itulah yang disebut dengan kebebasan abadi. Umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana pengamalan catur purusha artha untuk mencapai tujuan hidup yang utama? Catur purusha artha harus kita amalkan sebaik mungkin sebagai tujuan hidup kita. Dharma misalnya yang merupakan dasar untuk mencapai artha, kama, dan moksa. Kenapa dharma merupakan kama dan moksa? Karena tanpa adanya kebenaran atau kebajikan, artha dan kama yang didapatkan tidak akan ada nilainya, dan tujuan akhir kita yaitu moksa. Ayat 18 sloka 58. Macitasar wadur gani mat prasadatari siasi atacetwam ahan karan nasro yasifinan yasi. Artinya, pusatkan pikiranmu kepadaku, ikuti jalan dharmaku, dengan restuku engkau pasti akan mampu mengatasi kesukaran. Tetapi bila karena kekuaanmu engkau tak mau mendengarkanku, engkau pasti akan musnah. Dalam sloka tersebut dijelaskan bahwa siapapun itu yang dengan tekun mengikuti jalan dharma yang diturunkan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, dengan fokus memuaskan pikiran kepada beliau, dengan restu beliau, siapapun itu, kita semua pasti bisa lewati segala kesukaran dan kedamaian serta kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Namun, apabila karena keakuan, keegoisan seseorang tidak mau mengikuti atau menjalankan ajaran dharma, maka mereka pasti akan musnah dan terjerat dalam lautan punarbawa atau kelahiran kembali. Umat sedharma yang berbahagia. Yang kedua yaitu artha. Dalam mencari artha, sebagai penunjang hidup manusia, kita harus tetap berlandaskan dharma, di mana apabila kita memperoleh harta melebihi dari pada kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka hendaknya kita tersebut amalkan atau yang kita kenal dengan dana punya atau kemanusiaan. Seperti di zaman Kali Yuga ini, kiatnya yang paling utama adalah berdana punya. Seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 sloka 20. Datapyami tiyat danam diatenupaka rine dese kale capa reca tadanam satwikam smartam. Artinya, sedekah atau dana punya yang diberikan tanpa mengharapkan kembali, dengan keyakinan sebagai kewajiban untuk memberikan pada waktu, tempat, dan penerima yang berhak disebut satwika. Berdasarkan sloka tersebut, dijelaskan bahwa dana punya yang benar adalah berdasarkan sifat satwika, yaitu dana punya yang diberikan tanpa mengharapkan pahala, diberikan pada orang yang sangat membutuhkan dan berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Selanjutnya yaitu kama atau nafsu. Nafsu yang mendorong seseorang untuk mencapai apa yang ingin didapatkan. Seorang manusia cenderung dalam hidupnya yang ingin dicapai adalah keinginan dan kepuasannya. Namun, apabila keinginan yang ingin dicapai melebihi batas kemampuan,
maka hal itu akan menjerumuskan dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 44. Bogaiswarya proksak tanam taya paritace tanam wiyawasyayat mika budi samadhaunawit diate. Artinya, orang yang pikirannya terpengaruh oleh kama atau keinginan akan kenikmatan dan kekuasaan yang terus-menerus, maka tak akan terpuaskan dan terpusatkan dan akan mampu melakukan samadhi. Berdasarkan sloka tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang terjerumus dengan belenggu kama atau keinginan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ketidakpuasan dan bahkan untuk memusatkan pikiran kepada ide sang yang widiwasa sangatlah sulit karena mereka yang hanya mengejar kenikmatan terus-menerus. Oleh karena itu, kendalikan kama atau keinginan itu dan hanya untuk hal-hal yang sifatnya positif. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya adalah moksa yang merupakan tujuan akhir dan utama bagi setiap manusia. Melalui moksa, kita tidak akan mengalami proses baik reinkarnasi, punarbawa, maupun ikatan-ikatan duniawi. Inilah yang menjadi tujuan akhir daripada makhluk hidup di dunia menurut ajaran agama Hindu, di mana Atman itu sudah bersih, Atman sudah terbebas dari proses punarbawa atau samsara, dan tidak terikat akan karma pala. Keadaan inilah yang disebut moksa atau pembebasan. Berdasarkan yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 5, Sloka 25. Labate brahmanir wanam rasya yaskinakal mahasam jinnadwada yatat mana sarwa buta ite rata. Artinya, orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keraguan-raguannya telah terhapuskan, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya adalah terbuat kebajikan bagi makhluk semua, maka pasti dia akan mencapai moksa bersatu dengan Brahman. Dalam Sloka Bhagavad Gita tersebut, dijelaskan bahwa seseorang yang akan mencapai moksa adalah mereka yang pikirannya selalu terpusatkan oleh keagungan ide sang yang widiwasa, yang kebahagiaannya adalah berbuat kebajikan, membantu sesama makhluk hidup, dan segala keraguannya telah terhapuskan di dunia ini. Umat sedharma yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa pengamalan dari tujuan catur purusa arta itulah yang dapat membawa kita kepada kesejahteraan hidup maupun kebahagiaan abadi, seperti yang dijelaskan dalam sloka-sloka Moksantam Jagadita Yaca Iti Dharma. Melalui Dharma, kita tingkatkan pengetahuan kita. Segala hal yang kita perbuat landaskan itu semua berdasarkan Dharma. Melalui arta, kita jangan sampai lupa akan kewajiban kita, yaitu berdana punya kepada sesama sebagai wujud dari nilai kepedulian dan persaudaraan. Melalui kama, kita jadikan sebagai motivasi untuk mengejar sesuatu yang positif dan menjadikan kita bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif tersebut. Dan melalui moksa, sebagai tujuan tertinggi, kita jangan sampai lupa kewajiban kita yang utama di dunia. Ini adalah berbuat kebajikan bagi sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, ketiga tujuan dari catur purusa arta
adalah untuk mencapai moksa, dan dalam catur purusa arta yang utama adalah dharma. Karena dharmalah yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, yaitu arta dan kama, serta kebahagiaan yang abadi, yaitu moksa. Untuk itulah, kesempatannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.